Selama 6 bulan pernikahan, aku tidak pernah disentuh suamiku. Tidak kuduga ternyata ini alasannya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Kupandang obat perangsang di tanganku, butiran kecil yang bisa mengubah segalanya. Haruskah aku melakukannya agar Mas Reza mau menyentuhku? Lalu kami bisa punya anak. Aku menghela nafas panjang, merasa ragu. Mas Reza suamiku adalah pria yang sangat dingin, irit kata, bahkan seolah kehadiranku tidak lebih dari sekedar bayangan di rumah ini. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali kami berbicara lebih dari 3 kalimat. Rasanya mungkin belum pernah. Mas, sudah makan belum? Sudah. Aku buatkan teh ya Mas? Tidak. Mas mau aku rebuskan air buat mandi? Ya. Aku terkadang sampai tercengang heran. Ia selalu menjawab, dia tidak pernah bertanya balik. Kaku seperti batang pisang. Jangan bayangkan bagaimana suasana saat kami melakukan hubungan suami istri. Itu tidak pernah terjadi. Atau mungkin belum. Jangankan melakukan seperti pasangan suami istri yang baru menikah perbuat. Mencium kening saja hanya pas ijab kabul. Jika memang tidak suka padaku, lalu kenapa ia mau menikahiku? Sebuah pernikahan tanpa kehangatan, tanpa kasih sayang, dan bahkan tanpa kejelasan. Aku mulai merasa seperti benda mati. Hanya berfungsi untuk melayani kebutuhan dasarnya, tanpa diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari dunianya. Bunyi ketukan dari arah depan membuatku segera memasukkan obat ke saku celana dan lekas menuju ruang tamu. Seperti biasa, aku menyambutnya dengan senyum terkembang di bibirku. Istri harus terlihat menyenangkan di depan suami, bukan? Tidak peduli baginya, mungkin aku hanyalah pajangan, atau mungkin pembantu. Mas, mau aku rebuskan air buat mandi? Ini adalah pertanyaan rutinku. Ia yang baru mengenyahkan diri di sofa nampak begitu lelah. Langsung mengangguk. Ya. Aku melirik jam. Sudah pukul 9 malam. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia pulang dalam keadaan letih. Tidak berbicara banyak. Lalu mengunci diri di kamar. Aku menatapnya sejenak sebelum menuju dapur. Setelah menyalakan kompor dan meletakkan panci berisi air, aku mengeluarkan bungkusan kecil dari saku celana. Obat ini dari ibu mertuaku. Katanya sudah saatnya aku memberikan Mas Reza keturunan. Seakan semua kesalahan ada di pihakku. Sambil menatap benda kecil di tanganku, aku menimbang-nimbang. Haruskah aku melakukannya? Apakah dengan cara ini aku bisa mendapatkan perhatian suamiku, atau malah semakin menjatuhkan harga diriku? Mas Reza menghampiri tepat setelah kusiapkan air untuknya. Tanpa basa-basi, ia masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya. Aku menarik nafas panjang, mencoba memantapkan hati. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan butir obat ke dalam gelas teh yang baru saja kubuat. Jika aku hamil, mungkin saja hubungan kami menjadi lebih baik. Mungkin saja ia akan melihatku sebagai istrinya, bukan sekedar seseorang yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Sudah kubuatkan teh untukmu, Mas, kataku saat ia keluar hanya dengan menggunakan handuk melilit di pinggangnya. Sebagai perempuan normal, aku agak berdebar melihatnya hanya berpakaian seperti itu. Namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ya, ia masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Aku mendesah pelan, lalu membawa teh hangat menuju ruang depan. Sudah menjadi rutinitasnya, duduk di sofa sebentar sambil melihat-lihat laporan yang dikirim lewat WhatsApp. Baru setelah itu, dia beranjak tidur. Diminum, Mas.
kataku dengan jantung berdegup kencang saat ia duduk di sebelahku. Mas Reza mengangguk, meraih HP di sofa, lalu sibuk dengan sesuatu entah apa. Diminum dulu, Mas, nanti keburu dingin. Dia tidak menggubris. Ia sudah tenggelam dalam aktivitasnya. Haruskah aku menunggunya di kamar saja? Baiklah, bete juga dicuekin. Beberapa menit kemudian, saat kantuk mulai membuat mataku terasa berat, kurasakan tangan Mas Reza menyentuh bahuku dari belakang. Hembusan nafasnya yang hangat menerpa puncak kepalaku. Aku memejamkan mata saat ia membalikkan tubuhku menghadapnya. Tangannya bergerak menyentuh pipiku. Ia berbisik pelan di telinga. Tania, aku sangat merindukanmu. Akhirnya kamu datang padaku. Aku beranjak bangun dengan hati yang bergedut nyeri. Siapa itu Tania? Tania, Mas Reza bergeser mendekat, menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Mata penuh kerinduan itu jelas bukan untukku. Aku menggigit bibir, menahan perasaan sakit yang kian menjadi. Aku Marisa, Mas, istrimu. Tania, ia memelukku lagi. Aku tidak kuat lagi, juga tidak ingin melakukannya dengan ia membayangkan sang istri sebagai gadis lain. Aku tidak sanggup. Lepas, Mas. Aku mencoba melepaskan pelukannya. Tania, jangan menolakku ya, sayang. Mas, aku mendorongnya. Beranjak berdiri dengan cepat, lalu berlari ke kamar sebelah. Menguncinya. Tak acuhkan gedoran yang membuat pintu terus bergetar. Hati dan perasaan sama sakitnya. Apa salah jika aku sakit hati karena Mas Reza menyebut nama perempuan lain? Tania, buka pintunya. Apa laki-laki itu lebih penting dariku? Buka pintunya. Aku memejamkan mata, berisak kecil. Tidak lama, terdengar isakan lain. Mas Reza? Aku mendekatkan telinga ke pintu. Ya, suara itu, suaranya. Isakan yang lirih, meredam seumur hidupku. Aku belum pernah mendengar ia menangis. Namun kali ini, tangisannya terdengar begitu menyedihkan, seakan menyimpan luka yang tidak tertahan. Aku mengusap air mataku sendiri. Hati ini ingin membukakan pintu, ingin bertanya, ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi perih yang menjalar di dadaku masih terlalu kuat. Aku hanya bisa berdiri di belakang pintu, menangis bersamaan di dua sisi yang berbeda. Siapa Tania? Dan siapakah aku di hatinya? Sarapan sudah aku siapkan, kataku. Mas Reza mendekat dengan pakaian rapi. Ia menatapku sekilas, lalu duduk di meja makan. Perlahan menyesap kopi tanpa sepatah kata pun. Aku menunggu, berharap ia akan mengucapkan sesuatu, setidaknya tentang kejadian semalam. Namun hening. Aku menarik nafas panjang. Tidak bisakah ia meminta maaf karena semalam salah mengenali istrinya? Mengharap maaf darinya seperti hal yang konyol. Mungkin ia bahkan tidak ingat. Atau mungkin ia mengingatnya tapi memilih untuk pura-pura lupa. Aku mendesah pelan, meraih sapu dan mulai membersihkan lantai. Lebih baik sibuk daripada terus merasa canggung begini. Yang semalam, tanganku yang sedang memegang sapu langsung berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menunggu kelanjutan ucapannya dengan dada bergemuruh. Aku minta maaf. Hanya itu, aku menggigit bibir. Apa itu saja? Tidak ada penjelasan, tidak ada usaha memperbaiki. Aku menunduk, menghela nafas, sungguh menyesakan. Aku pura-pura tidak peduli, memilih melanjutkan pekerjaanku sambil bernyanyi dengan nada ceria. Seolah-olah hatiku tidak sedang perih. Aku merasa tertampar, tapi apa gunanya berdebat dengan laki-laki yang tidak tahu bagaimana caranya berbicara? Aku hanya bisa pasrah. Aku mengusap air mata yang menetes diam-diam.
kembali bernyanyi lebih ceria saat ia melangkah di sampingku dengan tas hitam di tangannya. Aku makan di rumah. Ya, aku tidak menatapnya. Tumben, apa laki-laki kaku ini merasa bersalah? Aku pikir dia tidak punya perasaan. Pulang jam 5. Ya, seperti yang dikatakannya. Ia pulang tepat pukul 5 sore. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju kamar mandi. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Entah kenapa, perasaanku jadi semakin rumit. Saat makan malam, keheningan kembali memeluk kami. Aku mengambilkan nasi dan lauk untuknya. Ia memakan makanan tanpa suara. Hanya sesekali terdengar dentingan sendok beradu dalam piring. Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri agar tidak membuka obrolan. Tapi semakin lama, semakin gerah rasanya. Tumben pulang cepet, kataku akhirnya. Sebenarnya agak kesal karena aku yang selalu mengakhiri kebisuan. Tapi mau bagaimana lagi? Masa suami istri seperti orang asing begini? Tadi pagi kan sudah bilang. Aku mendengus pelan. Iya, ingat kok. Tapi kan biasanya selalu pulang jam 9 malam. Ini kok tumben? Ia menoleh, mengerutkan kening. Aku tahu ia heran kenapa aku berbicara dengan nada tinggi. Biarlah, aku juga lelah dengan situasi seperti ini. Aku meraih air minum lalu menyeruputnya dengan pelan untuk mengusir gugup. Dari sudut matanya, aku bisa melihat ia masih menatapku, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kamu lebih suka aku pulang malam. Aku tersedak air. Batuk-batuk keras sampai mataku berair. Mas Reza segera mendekat dan menepuk-nepuk bahuku. Bukan begitu, sahutku setelah batuk mereda. Ia menatapku cukup lama. Aku menelan ludah. 6 bulan menikah, ini baru pertama kalinya kami bertatapan seintens ini. Heran saja. Biasanya kan kamu selalu pulang jam 9. Pelanggan semakin banyak. Aku cari asisten. Oh, gitu. Ia kembali membisu. Fokus menonton televisi. Aku ingin pergi, tapi belum sempat beranjak, ia tiba-tiba berkata, "Kamu mau kita bulan madu?" Aku membelalakan mataku. Apa? Bulan madu? Ulangnya dengan suara datar. Kali ini menoleh menatapku. Setelah 6 bulan, akhirnya ia mengajak pergi bersenang-senang. Aku nyaris tertawa pahit. Apa ia melakukan ini karena merasa bersalah? Kenapa tiba-tiba? Apa kamu merasa bersalah karena semalam? Oh, baru punya waktu. Dulu belum ada asisten. Aku terpaku. Tidak kusangka kejadian semalam bisa membuatnya berbicara lebih panjang dari biasanya. Tapi tetap saja, caranya menyampaikan semuanya begitu kaku dan dingin. Aku menatap Mas Reza, berharap bisa menemukan jawaban di wajahnya. Namun seperti biasa, ia hanya diam, kembali menatap televisi. Dalam hatiku, aku ingin sekali mengiyakannya. Siapa tahu bulan madu bisa menjadi awal kedekatan kami. Tapi aku juga gengsi. Masa iya aku langsung mengangguk begitu saja? Setidaknya bujuk aku dulu dong, Mas. Hening yang panjang. Cepat bujuk aku, Mas. Batinku menatapnya penuh harap. Tetapi laki-laki menyebalkan ini sama sekali tidak menoleh. Bahkan ia malah tersenyum tipis pada televisi. Astagfirullah. Iklan minuman bersoda saja lebih menarik perhatiannya daripada istrinya sendiri. Aku mendesah panjang, sengaja menghembuskan nafas kuat agar ia sadar aku sedang kesal. Namun tidak ada reaksi. Aku memutar bola mata, mengalihkan pandangan ke layar televisi, padahal pikiranku sibuk berdebat sendiri. Kalau tidak mau ya sudah. Aku membelalakan mata. Hah? Begitu saja, tidak ada usaha untuk membujukku. Sungguh menyebalkan. Aku menggigit bibir menahan geram, lalu melangkah cepat meninggalkannya. Tapi baru beberapa langkah,
Ku dengar suara tawanya pelan. Aku menoleh sekilas. Oh, bukan. Ia bukan menertawakan aku, melainkan adegan lucu di televisi. Aku ingin marah, ingin memukulnya dengan bantal atau melemparnya dengan sandal. Tapi akhirnya aku hanya bisa mendengus, lalu melangkah pergi. Sungguh laki-laki ini benar-benar tidak peka. Keesokan harinya, Mas Reza kembali pulang sore. Kami makan tanpa bicara. Lebih tepatnya, sejak ia pulang, sama sekali tidak ada perbincangan. Sebenarnya, aku ini menikah dengan manusia atau dengan benda sih? Kok sama sekali tidak peka ya? Aku memandangnya kesal. Sepertinya aku harus bicara to the point saja. Tadi ibu datang, Mas. Ibu bilang, kenapa kita lama belum punya anak? Sungguh lega setelah mengucapkannya. Namun sesudahnya, rasa malu menyerang. Aku berharap dengan memberikan embel-embel kata ibu, ia tidak berprasangka aneh-aneh. Memang ibu menanyakan apa aku sudah hamil atau belum sejak seminggu yang lalu. Mas Reza menatapku lama, lalu buru-buru meraih gelas tehnya. Langsung meneguknya hingga kandas. Ia terlihat sedikit gugup. Kamu ingin kita melakukannya? Tatapnya lekat, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha tak terlihat sedang salah tingkah. Ibu yang menanyakannya tadi siang, bukan aku, Mas. Tadi siang, Mas Reza mengernyit, menyuap makanan sebelum melanjutkan. Tadi siang ibu kan pergi sama teman-temannya. Dek, dadaku berdesir. Wajahku memanas seketika. Aku menarik nafas dalam, berusaha menekan ketegangan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Mas Reza pasti berprasangka akulah yang menginginkannya. Sambil mencoba mengenyahkan perasaan malu, aku pun berkata, sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu ibu bilang, Mas, tapi baru kusampaikan padamu. Ia mengerutkan kening, memandangku cukup lama. Oh, ujarnya datar. Lalu ia kembali melanjutkan makan. Perasaan malu terus menggumul di hatiku. Aku menyuap nasi sambil menunduk, berharap ia pergi lebih dulu. Namun keheningan itu justru semakin menusuk. Kamu ingin kita melakukannya? Tanyanya lagi. Apa? Aku pura-pura tidak paham. Punya anak? Sahutnya singkat. Hening cukup lama. Dengan tubuh terasa panas dingin, aku mendongak. Langsung mendapati tatapan tajamnya yang membuatku semakin salah tingkah. Aku menggigit bibir. Mengangguk tentu akan membuatku semakin malu. Ayo bulan madu, katanya tiba-tiba. Aku refleks memandangnya, mencari kepastian dalam ekspresinya. Maksudnya apa? Aku sudah pesan resort. Besok pagi kita berangkat ke Bandung. Perjalanan dari Semarang ke Bandung terasa melelahkan. Aku menurunkan kaca jendela saat mobil memasuki kawasan resort. Udara pegunungan yang sejuk menyambut kami. Mobil melewati bangunan-bangunan bernuansa alam sebelum akhirnya berhenti di salah satu bangunan unit berbentuk kapal. Setibanya di kamar, aku langsung merebahkan diriku di atas kasur empuk. Sementara Mas Reza berjalan menuju kamar mandi. Tidak mandi, tanyanya begitu keluar dengan jubah mandi. Wajahnya terlihat segar setelah keramas. Aku langsung bangkit. Mandi kok, aku gak sejorok itu. Ia tidak menjawab, hanya menyisir rambutnya lalu duduk di dekat jendela. Aku segera masuk ke kamar mandi. Dadaku semakin berdebar keras membayangkan yang tidak-tidak. Apa setelah ini kami akan melakukannya? Bagaimana cara memulainya? Ketukan di pintu membuatku segera menyudahi aktivitas mandi. Aku mengenakan jubah mandi dan keluar. Mas Reza sudah berganti pakaian, mengenakan kaos merah terang yang membuat tubuh atletisnya semakin terlihat jelas, serta jin di bawah lutut. Kamu tidak lapar? Aku menunggumu dari tadi. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Aku merasa sedikit malu karena sempat membayangkan yang tidak-tidak. Mas Reza benar, kita harus makan malam dulu. Aku memilih satu baju dalam tas,
lalu membalikkan badan untuk menuju kamar mandi. Bukannya kamu ingin memulainya? Tanyanya. Aku berhenti di tempat. Maksudnya apa? Kenapa mau ganti baju di kamar mandi? Bukannya kamu ingin memulai hubungan lebih jauh denganku? Iya, tapi... Kenapa? Malu? Aku menggigit bibir. Astagfirullah, dia ini manusia atau bukan sih? Hal sepele yang sudah pasti jawabannya saja harus ditanyakan. Tatapan matanya begitu lekat, membuat tubuhku merinding. Aku menarik nafas panjang. Baiklah, aku akan mengganti baju di hadapannya. Toh aku masih mengenakan dalaman. 1, 2, 3. Aku berharap Mas Reza berpaling. Tetapi nyatanya, tatapannya tetap terarah ke sini. Tidak punya pilihan. Akhirnya ku lepaskan jubah mandi sambil menepis perasaan malu yang semakin menggila. Dadaku bergemuruh saat ia berjalan mendekat, menekan saklar lampu, lalu tangannya membungkus tubuhku dari belakang. Hangat dan kokoh, jantungku merasa berhenti sesaat. Apakah ini nyata? Malam ini akan menjadi awal yang baru bagi kami. Aku menatapnya dengan sisa keraguan yang belum sepenuhnya sirna. Dadaku masih terasa sesak sejak semalam. Perasaan sakit yang menjalar tidak kunjung mereda. Bukankah kamu ingin kita makan dulu? Tanyaku, berusaha mengulur waktu, berharap hatiku sedikit lebih tenang. Suaraku bergetar, hampir tidak terdengar. Mas Reza hanya diam sesaat, menatapku tajam, lalu menghela nafas pelan. Nanti saja, tinggal telepon. Aku membuang pandangan, menatap ke jendela kamar yang menghadap gelapnya malam. Keremangan lampu tidur membuat suasana semakin sunyi. Aku merasakan gerakan pelan di belakangku sebelum tubuhku dibalik menghadapnya. Matanya menelisik wajahku dalam diam. Sejurus kemudian, ia mengecup keningku dengan lembut. Aku memejamkan mata. Ada desir aneh menjalari tubuhku. Tapi lebih banyak perasaan pedih yang menikam dadaku. Kenapa aku merasa seolah-olah berada di tempat yang salah? Kenapa hatiku justru semakin remuk? Tania, aku menelan ludah. Nama itu meluncur dari bibirnya dengan nada lirih. Aku tahu aku bisa merasakannya. Sesuatu di hatinya masih belum seutuhnya milikku. Perasaan sakit menyeruak, menusuk tanpa ampun. Namun aku tidak memberontak. Aku hanya diam, membiarkan semuanya terjadi. Bukankah ini memang kewajibannya sebagai seorang suami? Bukankah ini yang seharusnya kami lakukan sebagai pasangan suami istri? Tapi kenapa aku merasa seakan aku hanyalah bayangan dari seseorang yang ia rindukan? Kenapa rasanya seperti aku hanyalah pelarian? Aku membuka mata perlahan ketika usapan lembut terasa di bahuku. Cahaya matahari pagi menyelinap dari celah korden, menyilaukan mataku yang masih berat. Aku mendapati Mas Reza duduk di tepi ranjang. Wajahnya masih basah. Air menetes dari rambutnya. Jatuh mengenai wajahku. Tangannya refleks menghapusnya dengan ibu jari. Ingin makan di resort atau di luar? Tanyanya, suaranya tenang. Tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuat dadaku kembali berdenyut nyeri. Aku ingin menjawab santai. Tetapi tenggorokanku tercekat. Kenangan semalam kembali menghantam. Hatiku terlalu rapuh. Aku menatapnya dalam diam, berharap ia bisa membaca semua yang berputar dalam benakku. Terserah, jawabku akhirnya, pelan dan tanpa emosi. Apa? Aku menggeleng pelan. Aku tidak ingin mengulang kata itu lagi. Aku tahu ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk tidak membahasnya. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Kamu segera mandi, lebih baik kita sarapan di luar saja, sekalian kita jalan-jalan. Aku hanya mengangguk, meraih selimut untuk menutupi tubuhku, lalu bergegas menuju kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku menyalakan keran, membiarkan air hangat mengguyur tubuhku. Tangisku pecah,
Aku berusaha meredam suara isakanku dengan tangan, tapi tidak bisa. Hati ini sakit. Perasaan ini begitu menyiksa. Aku ingin menolak semua yang terjadi, tetapi aku tidak punya keberanian. Aku menggigit bibir, mencoba menghentikan getar tubuhku. Aku ingin bertanya padanya. Aku ingin tahu apakah semalam ia melakukannya dengan tulus atau dengan bayangan seseorang yang lain di pikirannya. Tapi aku takut mendengar jawabannya. Aku takut kenyataan lebih menyakitkan daripada dugaanku. Aku berjalan di belakangnya tanpa suara. Tanganku berayun lemas. Tapi tiba-tiba Mas Reza menggenggamnya. Aku tersentak. Sejak kami menikah 6 bulan yang lalu, ini pertama kalinya ia menggenggam tanganku seperti ini. Aku menunduk, menatap jemari kami yang bertautan, tetapi tidak merasakan kehangatan yang seharusnya ada. Apa ini bentuk rasa bersalahnya? Jika iya, aku tidak menginginkannya. Kami berjalan menuju pantai dalam diam. Aku duduk di kursi yang menghadap ke arah laut, sementara ia pergi untuk memesan makanan. Angin berembus lembut, membawa aroma asin laut yang khas. Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan hatiku. Aku harus melupakan semalam. Aku harus mencari cara agar hatinya benar-benar milikku. Sebentar lagi pesanannya diantar, katanya ketika ia kembali, meletakkan kelapa muda di meja. 2 sedotan tertancap di atasnya, menghadap berlawanan arah. Aku hanya mengangguk. Tidak ada percakapan yang mengalir. Diam semakin panjang, hanya suara ombak yang menemani. Tidak haus? Tanyanya lagi. Tidak. Ia menghela nafas, lalu menatapku lama. Kamu ingin kita jalan-jalan kemana? Aku menggigit bibir. Terserah. Mas Reza terdiam. Aku bisa melihat frustasi di wajahnya, tetapi aku tidak peduli. Jika ia tidak ingin membicarakan apa yang terjadi, maka aku juga tidak ingin berpura-pura semuanya baik-baik saja. Setelah selesai sarapan, kami berjalan menyusuri pantai. Langkahku melambat saat Mas Reza tiba-tiba melingkarkan tangannya di pinggangku. Aku menoleh, hendak melepaskannya, tetapi ia menunjukkan sesuatu. Ke sana. Aku mengikutinya menuju bebatuan besar yang dipenuhi karang-karang kecil berwarna hijau. Aku berjongkok, meraih satu, mengamati teksturnya. Kamu pernah memakannya? Tanyanya tiba-tiba. Aku mendengus, mendadak kesal. Di desa mana ada? Ia terkekeh. Besok kita keliling Bandung ya. Sekalian beli itu juga. Aku terdiam, lalu menghela nafas panjang. Mungkin aku harus mulai berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus mengutuk perasaanku. Mungkin aku harus menerima bahwa cinta tidak bisa tumbuh dalam semalam. Mas, kamu sudah sering ke sini? Tanyaku akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Lumayan sering sih. Aku suka pantai, juga suka jalan-jalan. Aku mengangguk. Oh, hening lagi. Tapi kemudian ia berkata pelan. Tapi ini pertama kalinya kesini bersama perempuan. Aku menoleh, menatapnya. Ia tersenyum kecil, tetapi aku tidak bisa menebak artinya. Ada sesuatu yang aneh dalam senyuman itu. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Apa ini pertanda bahwa aku mulai menjadi bagian dari hidupnya? Atau justru aku tetap menjadi bayangan seseorang di hatinya? Aku benar-benar tidak tahu. Mas Reza berdiri di sampingku. Sorot matanya tajam menelisik wahana di depan kami. Ayo kita ke wahana permainan itu, ajaknya. Suaranya terdengar ringan namun penuh semangat. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang, lalu berjalan di sampingnya dengan langkah hati-hati. Kaki ini terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena kegugupan yang tiba-tiba menyergap. Sesekali tanpa sengaja, tatapan kami bersirobak, dan aku buru-buru berpaling.
Entah kenapa hanya hal kecil seperti ini saja mampu membuatku grogi. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri. Santai, jangan tegang. Di sekeliling kami terdengar jeritan-jeritan melengking. Sayup-sayup lalu semakin lama semakin jelas. Orang-orang yang menaiki wahana itu menjerit histeris saat perahu besar bergoyang ke sana dan kemari, seolah hendak menumpahkan mereka dari tempat duduknya. Aku menelan ludah, sedikit gentar. Tanpa banyak bicara, Mas Reza segera membeli tiket, lalu dengan lembut menggenggam tanganku dan menarikku masuk. Jari-jarinya terasa hangat di kulitku. Aku berusaha mengabaikan debar jantungku yang semakin liar. "Kamu berani kan?" tanyanya, sambil menatapku dengan sudut bibir terangkat, seolah menantang. Aku menegakkan bahu dan menjawab cepat, "Tentu saja." Meski sejujurnya, aku mulai ragu dengan keberanianku sendiri. Begitu permainan berhenti dan orang-orang yang menaikinya turun dengan wajah campur aduk antara tegang dan lega, aku dan Mas Reza lekas naik, diikuti oleh beberapa pengunjung yang lain. Kami segera mengambil tempat duduk. Jari-jari tanganku mencengkram pegangan dengan erat, bersiap menghadapi sensasi yang mungkin lebih dari sekedar menguji nyali. Perahu itu mulai mengayun pelan, lalu semakin tinggi. Angin menerpa wajahku, membuat rambutku berantakan. Aku berusaha tetap tenang, sampai tiba-tiba aku merasakan genggaman hangat di tanganku. Aku menoleh, mendapati Mas Reza menatapku lekat-lekat. "Terima kasih." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh teriakan orang-orang di sekitar kami. "Sudah mau bertahan bersamaku." Aku menahan nafas, merasakan debar aneh menjalar ke seluruh tubuhku. Tatapan matanya terlihat begitu tulus. Apakah ini ditunjukkan untukku, atau hanya sekedar kata-kata tanpa makna? Aku tidak tahu. Aku memilih untuk memejamkan mata, mencoba menikmati permainan ini, atau mungkin menyembunyikan kekacauan dalam dadaku. Malam itu, aku terlelap di samping Mas Reza. Tubuh hangatnya, nafasnya teratur. Aku baru akan benar-benar tenggelam dalam tidur saat suara dering HP yang nyaring membuyarkan segalanya. Aku sedikit mengangkat tubuh, menjulurkan tangan melewati wajah Mas Reza yang masih terlelap, lalu meraih HP yang layarnya menyala terang. Nama di layar membuat dadaku bergemuruh. "Sayangku." Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol jawab. "Halo?" Suaraku hampir berbisik. "Tut, tut, tut." Dimatikan secepat itu. Digelayuti rasa penasaran, aku membuka aplikasi WA, dan di sanalah aku menemukannya. Perasaan sakit yang tidak asing melesat cepat menyesakkan dadaku saat membaca sebuah pesan. "Baik, tapi hanya untuk kali ini ya, Kak." Aku segera menelusuri pesan-pesan sebelumnya. Nafasku tercekat membaca isinya. "Aku lihat statusmu di FB, Tania. Kamu menginap di resort. Kita berakhir tanpa kejelasan. Aku ingin kita bertemu. Pesan dari suamiku." "Kamu kan sudah punya istri, Kak. Aku juga sudah memutuskan untuk bersama Mas Nizam. Kami hidup bahagia. Hanya kali ini saja. Setelah itu aku tidak akan mengganggumu lagi." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. "Apa cintamu pada perempuan itu begitu besar, Mas? Mas Nizam pasti tidak akan mengizinkan. Pergi tanpa sepengetahuannya. Bagaimana dengan istrimu, Kak? Dia pasti akan sakit hati kalau tahu suaminya menemui perempuan lain. Aku juga akan pergi diam-diam. Perlu kamu tahu, Tania, aku sudah mencoba menuruti saranmu agar memperlakukan istriku dengan baik. Aku juga mencoba melupakanmu, menuruti kemauanmu agar melupakanmu dan mencintainya. Tapi aku ingin kita bertemu untuk yang terakhir kalinya. Yang terakhir kalinya, Tania. Aku janji. Akan aku pikirkan, Kak. Tapi aku nggak ingin membohongi Mas Nizam seperti dulu lagi. Aku akan mencoba izin kepadanya." "Jangan, Tania. Aku ingin kita bertemu tanpa pasangan kita ketahui.
Aku mohon, Tania. Ini untuk terakhir kalinya. Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh membasahi pipi. Aku menoleh, menatap Mas Reza yang terlelap. Wajahnya begitu damai, seolah tidak menyimpan dosa. Apakah dia benar-benar bisa melupakannya? Atau hanya pura-pura saja? Tiba-tiba tubuhnya menggeliat. Aku buru-buru menghapus air mata dan meletakkan HP ke posisi semula. Ia menarik tubuhku mendekat, memelukku dengan erat, seolah aku adalah segalanya baginya. Tapi hatiku sudah remuk. Aku hanya bisa berbaring diam, memejamkan mata, menunggu besok untuk melihat siapa yang benar-benar ia pilih. Aku atau perempuan itu. Pagi pun tiba, dan segalanya berubah. Aku menatap tempat tidur yang kosong di sampingku. Selimut yang kusangka membungkus tubuh Mas Reza, ternyata hanya 2 bantal guling yang ditumpuk. Aku terhenyak, tanganku mengepal. Keterlaluan kamu, Mas. Mataku lantas menangkap HP miliknya yang tertinggal di meja. Aku segera meraihnya dan membuka pesan WA. Aku sudah tiba di pantai seperti yang kamu minta, Kak. Aku membeku, tidak ingin percaya, tapi semua bukti ada di depan mata. Dengan langkah terburu-buru, aku keluar dari resort. Mata liar mencari sosoknya. Kemana mereka? Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa yang bisa aku katakan pada perempuan itu? Dadaku bergemuruh. Setelah lama mencari, aku terduduk di pasir dengan lemas. Membuka galeri di HP Mas Reza, menelusuri foto-foto. Lalu aku menemukan foto seorang gadis mungil bermata bulat. Diambil dari kejauhan. Foto Mas Reza dan gadis itu tersenyum di pantai. Tangannya melingkari bahunya, persis seperti yang dia lakukan padaku kemarin. Dadaku terasa seperti dihantam batu. Risa, aku tersentak. Buru-buru aku menghapus air mataku. Mas Reza berdiri di belakangku, membawa plastik berisi kerang. Aku mencarimu kemana-mana. Aku habis beli kerang nih, bela-belain untuk membuatmu senang. Ayo kita kembali ke kamar. Aku menatapnya, dan semua emosi meluap. Keterlaluan kamu, Mas. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya ada di hatinya. Aku atau perempuan itu. Risa, aku kembali menyentuh dadaku. Di sini sangat sakit, Mas. Saat kamu menyebutnya di malam pertama kita. Sakit tapi aku menahannya dan berharap suatu saat nanti semuanya akan berlalu. Tapi ternyata aku tidak sanggup. Kamu jahat. Jahat kamu, Mas. Aku kembali menyentuh dadaku. Di sini sangat sakit, Mas. Saat kamu menyebutnya di malam pertama kita. Sakit tapi aku menahannya dan berharap suatu saat nanti semuanya akan berlalu. Tapi ternyata aku tidak sanggup. Kamu jahat. Jahat kamu, Mas. Apa? Kamu mau mengelak? Aku sudah membaca pesan kalian semua, Mas. Jeritku. Tatapan heran orang-orang sama sekali tidak kupedulikan. Berikan aku waktu untuk menjelaskan. Aku mendorongnya menjauh. Apa? Mau mengelak? Meniduri istrimu tapi membayangkan perempuan lain? Sama saja kamu berzinah, Mas. Jahat. Apa, Mas? Apa kamu mau mengelak? Teriakku tidak kalah keras. Beberapa pengunjung menatap kemari. Terserah saja jika mereka mau berpersepsi yang bukan-bukan. Aku tidak bohong, sambarku. Mas Reza menjambak rambutnya. Terlihat begitu frustasi. Aku mendorongnya sekuat tenaga, sampai ia terjatuh lalu berlari pergi. Ia sama sekali tidak mengejar. Aku sangat kecewa. Pasti gadis itu lebih penting. Aku berlari menjauh sambil sesekali menyusut air mata. Aku duduk di tepi pantai, membiarkan ombak kecil menyentuh jemariku. Mataku masih sembab. Angin sore berhembus lembut, tapi dada ini terasa begitu sesak. Apa sudah merasa sedikit tenang? Aku menoleh.
Sejak pagi aku terus mengamatimu dari jauh. Tidak lapar? Sungguh pertanyaan bodoh. Seharian perut tak terjamah makanan. Sungguh laki-laki tidak peka. Mas Reza duduk di sampingku. Tatapannya terpaku pada larik-larik jingga yang mulai menghilang. Tiba-tiba ia menyenggolkan bahunya ke bahuku. Aku sungguh tidak menemuinya. Aku nggak peduli. Aku menatap lurus ke depan. Jika tidak peduli, kamu tidak akan marah. Balasnya. Aku menyentak nafas. Tadinya aku memang akan menemuinya, tapi aku berubah pikiran. Tadinya aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kalinya, tapi setelah aku pikir, tidak ada gunanya. Dia sudah menikah. Aku juga. Jadi aku memutuskan untuk keluar, pergi jauh-jauh dari resort agar tidak tergoda menemuinya. Aku memandangnya sangsi. Mas Reza mengeluarkan HP dari saku celananya, meletakkannya ke pangkuanku. Ada banyak panggilan yang tak terjawab, juga pesan WA. Aku belum membacanya. Dengan gerakan ragu, kurai HP itu. Jika tak jadi bertemu, kami pergi dari sini. Kamu niat bertemu nggak sih, Kak? Aku ditemani Mas Nizam. Mas Nizam tidak marah saat aku minta izin. Dia ingin bicara padamu. Kak, aku sudah sampai di pantai. Sudah percaya kan? Mas Reza tersenyum kecil. Apa sih dia? Istri sedang ngambek, bukannya minta maaf malah bersikap seperti itu. Membuatku malu saja. Tapi tetap saja, saat tidur bersamaku, yang kamu bayangkan adalah gadis itu kan, Mas? Menyebut nama gadis itu berulang-ulang seolah tengah bersamanya. Mas Reza menghela nafas, terlihat mencoba sabar. Iya, aku sadar menyebut namanya, tapi aku tidak segila itu membayangkanmu adalah Tania. Aku membuka mataku, melihatmu menangis. Apa kamu kira aku tidak berperasaan? Aku nggak percaya. Aku normal. Apa kamu pikir aku tidak bisa melakukannya jika tidak membayangkanmu sebagai Tania? Aku juga tahu dosa, sentaknya. Tapi kenapa harus menunggu 6 bulan baru melakukannya? Itu kenapa? Kejarku. Aku takut kembali membuka hati. Walau kamu mulai membuatku nyaman, tapi aku mencoba menahannya sampai... Ia menghela nafas. Aku menatapnya penasaran. Tania hanya masa laluku, jadi jangan bahas dia lagi mulai sekarang. Hanya ada kita. Bukankah kamu ingin punya anak dariku sampai memasukkan obat perangsang? Mas Reza tersenyum jahil, membuatku segera berpaling. Dari mana dia tahu? Sebentar-sebentar. Apa itu mertuaku yang memberitahunya? Kurasakan wajahku merona. Aku menemukan bungkusannya di dapur. Ibu pasti yang menyuruhmu kan? Tapi kamu melakukannya. Jadi kenapa harus mempermasalahkan masa laluku yang tidak penting? Lagi pula, aku juga sebenarnya menjaga perasaanmu terlebih dahulu. Ia meraih daguku, memaksaku menatapnya. Maksudnya menjaga perasaanku itu apa, Mas? Tanyaku penasaran. Risa, mungkin kamu pikir aku tidak tahu ya, bahwa pernikahanku dan kamu ini awalnya hanya sebuah keterpaksaan kan? Kamu pasti tidak percaya bahwa sebenarnya aku tahu rahasia pernikahan kita. Aku masih belum paham, Mas, sahutku. Risa, aku tahu sebenarnya kamu menikah denganku karena ibu telah memberikan uang ke kamu sebanyak 300 juta kan? Untuk biaya berobat ayahmu. Artinya kamu itu menikah bukan karena hati. Katanya pelan. Dari mana kamu bisa tahu, Mas? Tanyaku. Waktu itu aku berniat kembali ke rumah karena akan mengambil berkas yang tertinggal. Dan kebetulan saat aku masuk, ada suara obrolan kamu dan Dinda, teman akrabmu. Aku mendengar semuanya.
Bahkan aku tidak habis pikir saat kamu bilang akan menjalani hubungan suami istri namun tidak ikhlas. Karena itu, selama 6 bulan ini aku sengaja tidak pernah menyentuhmu dan sengaja menyebut nama Tania agar kamu menceraikanku. Tapi nampaknya aku salah. Kamu justru ingin anak dariku, dan kamu ikhlas saat aku sebut nama Tania di depanmu. Karena itulah, aku akhirnya mau melakukan itu untukmu, dalam rasa suka sama suka. Jelasnya. Bukankah orang yang ingin punya anak dari pasangannya, itu berarti dia benar-benar cinta? Mas Reza menggapai tanganku, lalu menciumnya dengan lembut. Dasar kamu itu ya, Mas. Latihan sama siapa sih, sampai kamu bisa berkata panjang lebar seperti itu? Biasanya hanya berkata ya dan tidak. Jawabku kesal. Aku yang sebenarnya ya seperti ini. Jantungku berdetak kencang saat ia menoleh seperti hendak menciumku. Mau apa kamu, Mas? Masa tidak tahu sih? Apa? Cium kamu. Ia menatapku lembut. Duh, kenapa rasanya malu sekali ya? Perlahan aku memejamkan mata. Dengan dada bergemuruh menanti yang dikatakannya. Kenapa ia tidak kunjung melakukannya? Aku membuka mata, langsung disambut tawa kecil Mas Reza. Apaan sih kamu, Mas? Tidak di sini juga kali. Nanti diliatin sama orang. Ayo kita pulang. Kamu pasti sudah lapar kan? Dia benar. Aku memang lapar. Aku mengangguk lalu menerima uluran tangannya, namun tidak menatapnya. Aku masih merasa malu atas kejadian tadi. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan di dapur ketika Mas Reza baru saja bangun dari tidurnya. Dia keluar dari kamar dengan langkah santai, mengenakan kaos putih dan celana pendek santai. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi justru itu yang membuatnya terlihat lebih menarik. Oh iya, Mas, tadi malam ibu nelpon ngajak ke swalayan, kataku sambil mengiris bawang. Mas Reza yang sedang menuangkan air ke dalam gelas menoleh cepat. Tidak boleh. Aku berhenti mengiris dan menatapnya heran. Kok nggak boleh, Mas? Padahal dulu selalu diizinkan. Dia menyandarkan tubuhnya ke meja dapur, menyesap air putih sebelum menjawab. Kamu kalau belanja sama ibu bisa seharian penuh. Aku mendengus pelan. Namanya juga perempuan, Mas. Nah itu, makanya tidak aku bolehkan. Aku menaruh pisau dan berbalik menatapnya, mencoba mencari alasan di balik larangannya. Memangnya kenapa? Alih-alih menjawab langsung, Mas Reza malah menatapku lama. Bibirnya tertarik ke atas membentuk senyuman misteri. Mau tahu sesuatu tidak? Aku mengangkat alis, merasa penasaran. Apa, Mas? Dia meletakkan gelasnya, melangkah mendekat dan berhenti hanya beberapa senti dariku. Saat seseorang sedang jatuh cinta, ia ingin selalu dekat dengan pasangannya. Aku ingin menghabiskan waktu seharian denganmu, Risa. Wajahku langsung menghangat. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Serius kamu, Mas? Dia mengangguk sambil menyentil ujung hidungku dengan lembut. Iya, nanti sore ku temani ke swalayan ya. Aku memandangnya tidak percaya, lalu tersenyum lebar. Baiklah, Mas. Tapi jangan menyesal ya, nanti bisa lama. Biarkan saja, asalkan bersamamu, balasnya ringan. Sore itu kami pergi ke swalayan. Mas Reza berjalan di sampingku sambil mendorong troli yang mulai terisi belanjaan. Aku sibuk memilih sayuran hijau, sementara dia mengamatiku dengan tatapan malas-malasan. Risa, aku tunggu di luar saja ya. Aku cari makanan buat makan sore, katanya sambil melirik jam tangan. Sudah jam 4, biar hemat waktu. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Iya, Mas, belikan aku jagung bakar ya.
Dia mengacungkan jempol dan berlalu menuju pintu keluar. Setelah dirasa cukup, aku menuju kasir dan menyelesaikan pembayaran. Begitu keluar dari swalayan, aku melihat Mas Reza berdiri di dekat mobil. Satu tangan memegang kantong plastik, sementara tangan yang satunya lagi membawa buket bunga yang cukup besar. Aku terkejut. "Mas, ini untuk siapa?" Dia tersenyum mengusap puncuk kepalaku dengan gemas. "Memangnya harus ada alasan untuk memberikan bunga ke istriku sendiri? Ini buat kamu." Aku memandang bunga itu dengan mata berbinar. "Aku nggak sedang ulang tahun, Mas." "Dan tidak perlu menunggu ulang tahun untuk memberimu bunga," katanya santai. Aku memeluk buket bunga itu, mencium aromanya yang lembut. "Aku suka bunga." Dia terkekeh. "Kalau begitu, aku akan membelikanmu setiap hari." Aku tertawa kecil. "Nggak perlu, Mas. Boros. Mendingan buat beli kebutuhan yang lebih penting." "Aku bisa mencukupinya," ujarnya mantap. Aku mengangguk sambil tersenyum. Lalu kami masuk ke dalam mobil dan pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Sesampainya di rumah, Mas Reza langsung menuju kamar untuk tidur. Sementara aku memutuskan untuk menyiapkan sarapan untuk besok. Tapi tidak lama kemudian, dia keluar dari kamar dengan rambut sedikit basah, mengenakan kaos tidur. "Risa?" Aku menoleh. Mas, aku kira kamu sudah tidur." Dia duduk di kursi makan, bertopang dagu, menatapku tanpa berkedip. "Cuma 5 menit, tidak bisa tidur, tidak kebiasaan tidur pagi." Aku tersenyum kecil, lalu kembali memotong kangkung. "Oh," dia menatap tanganku yang sibuk bekerja. "Sini, Riz, aku bantuin." Aku menggeleng. "Gak usah, Mas, ini pekerjaan wanita." Dia mengangkat alis. "Kata siapa? Memang ada di kitab mana kalau memasak itu adalah pekerjaan wanita? Aku menikah biar ada yang menemani, tidak ada niat untuk menjadikan istriku pembantu." Aku menatapnya terharu. Dia mulai memetik kangkung dengan kaku. Ekspresinya serius. Aku menahan tawa melihat gerakannya yang kikuk. "Mas nggak pernah masak ya? Kaku banget." Dia nyengir. "Ketahuan ya." Aku terkikik. "Mas mandi aja sana, biar aku yang menyelesaikannya." Dia menatapku sebentar, lalu berdiri dan mengecup pipiku cepat sebelum pergi ke kamar mandi. Aku memutar bola mata. Kenapa dia hari ini terlihat salah tingkah begitu sih? Tak butuh waktu lama, semua makanan telah tersaji di atas meja makan. Saat aku berbalik, Mas Reza sudah berdiri di belakangku, melingkarkan tangannya ke pinggangku dan memutar tubuhku menghadapnya. Tatapan lembutnya membuat dadaku berdebar. "Kenapa, Mas?" "Hanya ingin memandangmu saja," jawabnya santai. Aku tersenyum kecil. "Kan bisa dari situ." Aku menunjuk kursi di depannya. Dia menggeleng. "Aku suka memandangmu dari dekat." Aku menatapnya penasaran. "Sejak kapan suka memandangku dari dekat?" "Sejak pertama kali kita menikah." Aku membelalakan mata tidak percaya. "Masa sih, Mas? Tapi kenapa selama ini sikap kamu dingin banget?" Dia tertawa kecil. "Dulu aku kan gengsi, tapi sekarang setiap malam aku selalu menciumimu saat kamu tidur." Aku membeku sejenak, lalu menatapnya tak percaya. "Curang ya? Beraninya cuma pas aku tidur saja." Dia tersenyum dan tanpa peringatan mengecup bibirku dengan lembut. "Sekarang sudah berani ya?" Jantungku berdebar kencang. Wajahku terasa panas. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi satu hal yang pasti, hubungan kami memang mengalami perubahan yang sangat drastis. Kehidupan rumah tanggaku dan Mas Reza berubah begitu banyak. Tidak ada lagi sikap dinginnya, tidak ada lagi kesan berjarak seperti dulu. Kini setiap harinya penuh dengan perhatian, kasih sayang,
dan kebersamaan. Mas Reza lebih sering di rumah, mengurangi lembur, dan selalu memastikan aku dalam keadaan nyaman. 3 bulan setelah kejadian itu, aku mendapatkan anugerah terindah dalam hidupku. Kehamilan, saat dokter menginformasikan bahwa ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimku. Aku menangis haru, rasa bahagia bercampur dengan ketakutan, keharuan menyatu dengan kegugupan. Apakah aku siap menjadi seorang ibu? Apakah aku bisa menjaga amanah yang begitu besar ini? Mas Reza langsung memelukku dengan erat, begitu aku memberitahukan kabar itu. Alhamdulillah, terima kasih Riz, bisiknya dengan suara bergetar. Kulihat matanya berkaca-kaca, ekspresi penuh kebahagiaan yang mungkin tidak pernah kuduga sebelumnya. Sejak hari itu, ia menjadi semakin protektif. Setiap pagi ia memastikan aku makan dengan cukup, membelikan buah-buahan, dan tidak mengizinkanku untuk kelelahan. Jika dulu aku yang selalu merawatnya, kini ia yang merawatku. Malam itu, ketika aku terbangun dari tidur, ada rasa syukur yang begitu besar melingkupi hatiku. Aku merasa ingin berbicara dengan Allah, mengungkapkan segala yang kurasakan. Dengan hati yang penuh haru, aku mengambil air wudhu, lalu menghamparkan sajadah di ruang sholat kecil di sudut kamar. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara angin malam yang mendesir lembut dari jendela yang sedikit terbuka. Aku melakukan sholat tahajud 2 rakaat, lalu bersimpuh dalam sujud terakhirku lebih lama dari biasanya. Setelah itu, aku menengadahkan tanganku, memanjatkan doa dengan air mata yang menetes tanpa bisa kutahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya Bagimu ya Rob, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur hidup dan mati, yang memberikan rezeki tanpa batas. Segala puji Bagimu yang telah membimbingku melewati segala ujian dan menghadirkanku kebahagiaan yang tidak ternilai. Ya Allah, aku bersujud kepadamu dengan segala kelemahanku. Engkau telah menghadirkan cinta dalam pernikahanku, menguatkan ikatan kami, dan kini Engkau menitipkan amanah terindah dalam rahimku. Aku bersyukur atas setiap nafas, atas setiap detik yang Engkau berikan untuk merasakan kebahagiaan ini. Ya Rob, jagalah kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimku ini. Lindungilah ia dalam setiap detik perkembangannya. Jadikanlah ia anak yang sehat, sempurna, dan kelak menjadi hamba-Mu yang taat. Berikanlah aku kekuatan sebagai seorang ibu, kelembutan hati sebagai pendidik bagi anakku, dan ketegaran untuk selalu menjadi istri yang baik bagi suamiku. Ya Allah, aku mohon, jagalah Mas Reza. Jadikanlah ia suami yang soleh, ayah yang penuh kasih sayang bagi anak kami. Limpahkanlah rezeki yang halal untuk keluarga kecil kami. Jauhkanlah kami dari fitnah dunia, dari pertengkaran, dan dari segala hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga kami. Dan jika suatu saat nanti aku lupa bersyukur, ingatkanlah aku akan malam ini. Malam di mana aku merasakan kasih sayang-Mu begitu dekat. Malam di mana aku bersimpuh dalam sujud penuh harapan. Amin ya Robbal Alamin. Aku mengusap wajahku dengan kedua telapak tanganku yang masih bergetar. Air mataku masih membasahi pipiku, namun hatiku terasa begitu damai. Aku menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya aku saat aku melihat Mas Reza berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mas, suaraku nyaris berbisik. Ia tersenyum kecil, lalu melangkah mendekat, berlutut di sampingku. Aku mendengar doamu, katanya dengan lirih, matanya berkaca-kaca. Aku bersyukur bisa memiliki istri seperti kamu, Risa. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang begitu lembut dalam sinar tamaram lampu kamar. Mas Risa meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat. Aku janji,
Aku akan selalu ada untukmu dan anak kita. Di dalam keheningan malam, kami saling menatap penuh makna. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Aku tahu sejak saat ini, perjalanan hidup kami sebagai sebuah keluarga akan semakin penuh dengan berkah dan kebahagiaan. Tahun berlalu begitu cepat. Seakan baru kemarin aku menangis haru saat pertama kali mengetahui kehamilanku. Dan kini dalam pelukan Mas Reza, aku menggendong seorang bayi mungil yang tertidur lelap dengan wajah damai. Putri kecil kami, Aisyah Hoirunisa, telah lahir dengan sehat dan sempurna. Tangis pertamanya di dunia ini membuat kami semakin sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang memiliki pasangan yang mencintai kita, tetapi juga tentang membangun kehidupan baru bersama, melewati jatuh bangun bersama, dan akhirnya diberkahi dengan amanah yang begitu berharga. Mas Reza benar-benar sudah berubah. Dia selalu ada untukku selama masa kehamilan, mengantarkanku setiap kali kontrol ke dokter, dan bahkan ikut sibuk memilih perlengkapan bayi. Ketika Aisyah lahir, dia adalah orang pertama yang mengazankan di telinganya. Saat itu, aku melihat matanya basah. Aisyah, nak, ayah janji akan selalu melindungi dan menyayangimu, bisiknya. Hari-hari kami kini penuh dengan tawa. Malam-malam yang dulu terasa sepi, kini diisi dengan tangis dan suara kecil Aisyah yang mencari perhatian. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan sebahagia ini, bahwa Allah telah menggantikan air mata kesedihanku dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Sore itu, aku duduk di teras rumah, menggendong Aisyah yang mulai mengoceh riang. Mas Reza datang dengan membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sampingku. Kita sudah melewati banyak hal ya, Riz, katanya sambil menatap ke arah langit senja. Aku mengangguk pelan, tersenyum. Iya, Mas. Aku dulu sampai berpikir kita tidak akan sampai sejauh ini. Mas Reza menarik nafas dalam, lalu meraih tanganku. Aku pernah melakukan banyak kesalahan, tapi kamu tetap bertahan, tetap sabar, tetap berdoa untuk rumah tangga kita. Aku beruntung sekali memilikimu. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku juga bersyukur, Mas. Mungkin perjalanan kita tidak sempurna, tapi akhirnya kita menemukan kebahagiaan kita sendiri. Mas Reza tersenyum, lalu mencium keningku. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu dan Aisyah. Di hadapan langit senja yang indah, aku tahu bahwa janji itu bukan sekedar kata-kata. Aku tersenyum, menatap putri kecil kami yang masih tertidur pulas di pangkuanku. Dalam hatiku aku berdoa, semoga kebahagiaan ini tetap abadi. Dan begitulah, akhirnya, aku menemukan kebahagiaanku. Tamat.